Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Markus 8 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Saudara, tema perenungan kita adalah belas kasihan Tuhan. Saudara, kehidupan dan pelayanan orang percaya semua harus dimulai dengan satu hal, yaitu belas kasihan. Tanpa ada belas kasihan, maka akan sulit bagi kita untuk terdorong untuk melayani orang-orang di sekitar kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan pelayanan Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa motif utama pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan rasa belas kasihan Tuhan kepada manusia. Bahkan Alkitab mengatakan motif utama mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, menderita, mati di kayu salib, semua karena belas kasihan Allah kepada manusia. Ketika manusia hidup di dalam dosa, manusia hidup di ambang kebinasaan, oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, bahkan dia mati di kayu salib demi manusia yang dikasihinya. Saudara, kata belas kasihan menunjukkan perasaan simpati dan empati yang dalam. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu tidak tahan untuk tidak berbelas kasihan bagi orang-orang yang lemah, bagi orang yang sakit, bagi orang yang miskin, bagi orang yang menghadapi pergumulan. Bahkan hampir semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, semua diawali dengan perasaan belas kasihan. Oleh karena dia tidak tahan, dia tidak tega melihat penderitaan manusia. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus ketika melihat ada begitu banyak orang yang setia mengikut Tuhan Yesus. Udah 3 hari mereka mengikut Tuhan Yesus dan mereka tidak makan. Bahkan Tuhan Yesus dia memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan satu perkataan yang seharusnya menyentuh murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa respon dari murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus tidak memiliki kepekaan dan mungkin tidak memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus merasa memberi makan orang banyak itu bukan urusan mereka. Apalagi mereka berada di tempat terpencil. Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, apa jawaban dari murid-muridnya? Jawaban dari murid-muridnya seperti ini. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudara, terkadang dalam kehidupan kita seringkali tidak memiliki kepekaan dan belas kasihan kepada orang lain. Ada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita, tapi kita hanya melihat tanpa melakukan apa-apa. Tidak ada kepekaan untuk menolong, membantu orang dalam kesulitan. Kita merasa bahwa untuk hidup kita saja itu sudah sulit. Bagaimana menolong orang lain? Dalam hal pemberitaan Injil, terkadang kita juga seperti demikian. Seringkali kita tidak memiliki kepekaan untuk dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang kita buat agar kita tidak memberitakan Injil. Bahkan kita seringkali terpaku kepada keadaan sama seperti murid-murid Yesus yang menolak memberi makan kepada orang banyak karena sangat sulit untuk mendapat makanan di tempat sunyi. Mereka lupa akan kuasa Tuhan. Mereka terpaku pada keadaan sehingga menghalangi mereka untuk membantu orang-orang yang urgen untuk ditolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini
mengingatkan kepada kita agar kita memiliki hati yang berbelas kasihan, sama seperti hati Tuhan Yesus. Kita memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang di sekitar kita, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani mereka. Mengapa kita harus berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita? Karena sebenarnya hidup kita semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan. Hidup kita semata-mata oleh anugerah Tuhan. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan, sama seperti kita. Adakah di antara kita memiliki kepekaan untuk bawa mereka kepada Tuhan? Di sekitar kita ada begitu banyak orang mengalami kesulitan secara ekonomi. Adakah di antara kita yang memiliki kepekaan untuk menolong mereka? Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Adakah di antara kita yang mau memberitakan Injil kepada mereka? Saudara, ketika kita tidak memiliki hati yang berbelas kasihan seperti hati dari Tuhan Yesus, maka kita tidak dapat melayani Tuhan dengan luar biasa. Halangan dan tantangan pergumulan akan menjadi tantangan bagi kita, menjadi alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi jikalau di dalam diri kita ada hati yang berbelas kasihan seperti hati Tuhan, maka apapun tantangan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita akan tetap maju untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau hari ini ada di antara kita yang tidak memiliki hati yang berbelas kasihan, yang tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang di sekitar kita, mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita hati seperti hati Tuhan, yang mau mengasihi jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih dan keselamatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kepada kami hati yang berbelas kasihan seperti hati-Mu, sehingga kami boleh menolong orang-orang di sekitar kami. Kami boleh memberitakan Injil kepada mereka dan membantu mereka kembali datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lihatlah, dunia perlu kasih Allah. Manusia binasa di dalam dosa. Hidup untuk diri tiada tujuan, semua berlalu dengan sia-sia.